Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 766 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari Minggu ini tertulis pada kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari anak-anak yang ada di rumah kita membacanya bersama-sama. Kita buka Alkitab kita. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana.
sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Maka sebab itu kita mau sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Kak Yansky, saat ini kita mau dengar ada satu kesaksian pujian ya. Ternyata adik-adik, kesaksian pujian kali ini dari sekolah. Wah, anak-anak sekolah nih. Tapi kali ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari SMKF. SMKF Penabur. Wah, SMKF itu apa sih? Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi. Nah, adik-adik,
Jadi buat adik-adik remaja yang lain yang ada di rumah, jangan lupa kalau mau juga untuk memberikan kesaksian pujian, untuk apa ya, yang punya talenta bernyanyi, bermain musik, boleh banget untuk bikin video, untuk dikirimkan supaya kita sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik remaja. Untuk saat ini kita mau sama-sama dengarkan kesaksian pujian dari siswa dan siswi dari SMKF, Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Penabur. Tungguin ya, bentar ya teman-teman. Oh, udah masuk ya? Ini udah masuk kok dulu. Ya, oke. Sambil menunggu kesaksian pujian yang tadi Kak, supaya kan gak enak kalau tidak terdengar suaranya ya Kak. Iya, Jadi Kak. sambil menunggu kita mau sama-sama dulu nih. Sama-sama mendengarkan pengumuman. Pengumuman ya, Kak. Ya. Tapi kita nggak nengok dulu adik-adik itu udah pada hidup nggak sih?
Oh ya, sebelumnya adik-adik, buat adik-adik yang masih tutup kameranya dibuka yuk. Coba ada siapa ya? Buat adik-adik yang masih tutup kameranya dibuka, karena kan pasti nih kita kan nggak bisa ketemu nih kayak Yanski kan. Kita nggak bisa ketemu, tapi kita cuma bisa ketemu virtual. Masa udah ketemu virtual pun kita tidak bisa membuka kamera. Oleh sebab itu adik-adik yang masih belum buka kamera, yuk kita ajak sama-sama untuk buka kameranya supaya kita bisa saling lihat nih, ini nih gitu kan. Ini teman aku nih waktu kelas 8 SMP begitu kan. Jadi adik-adik yuk sambil dibuka kameranya sambil didengar pengumumannya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu Kak pelayan-pelayan yang melayani ibadah hari ini. Ya. Ya, yang berkhotbah hari ini adalah Pendeta Sony Lasma Borusinaga. Terus yang membawa Liturgis kita hari ini Sintua Sony Boru Sihombing. Terus MC-nya ada Kak Indah Lubanao. Betul dan sekali. Saya sendiri Yanski Pasaribu. Terus ada adik yang main piano, itu ada Hiskia Sirait. Terus ada Da Vinci yang gitar. Da Vinci Marga Samosir. Oke, seperti itu. Baru Kak, jangan lupa ya Kak. Lalu ada juga Kak di multimedia kita nih Kak yang mengatur segala sesuatunya. Ada Bang Sando Silalahi dan juga ada Bang Sonang Manulang. Dan juga ada koordinator kita ada Kak Sani Boruna Baban. Yes. Jadi di sini ada beberapa orang yang berjuang ya Kak untuk melaksanakan ibadah ini tetap berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya Kak, biarpun kita di rumah, kita jangan lupa ya Kak dengan protokol kesehatan itu 5M. 5M. Oke, udah bukan 3M lagi tapi sudah 5M. Kak. Itu memakai masker. Betul. Terus menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi kerumunan dan mobilitas. Yes, betul sekali. Lalu pengumuman sejenak ya Kak, kita juga mau menyampaikan ada berita duka. Salah satu ayah dari pendamping remaja, yaitu ada Kak Itana Baban. Kemarin Kak Anita Manulang, ya. Kak Anita baru Manulang, ayahnya kemarin dipanggil oleh Tuhan, maka kita mau menyampaikan rasa bela sungkawa kita dengan cara mendoakan keluarganya supaya keluarganya diberikan kekuatan ya Kak. Iya, terus jangan lupa Kak, kita mendoakan dan bersupport kepada keluarga dan teman-teman yang saat ini harus diisolasi mandiri di rumah sakit agar tetap bersemangat. Terus tetap setia mengikuti ibadah minggu ya adik-adik. Nah, sekarang kita juga jangan lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun pada bulan ini. Ya, lalu adik-adik untuk ibadah hari ini, ibadah di setiap minggunya jangan lupa adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Dan persembahannya boleh dikumpulkan kepada orang tua. Dan nanti orang tua juga yang akan mengirimkannya bisa dikasih langsung ke gereja ataupun bisa dikirimkan ke rekening gereja. Itu di rekening mandiri atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Untuk lebih lengkapnya adik-adik boleh lihat di Warta Jemaat. Dan adik-adik satu pengumuman lagi, jangan lupa adik-adik, nanti tanggal 27 Februari ada kebaktian bulanan remaja. Jadi adik-adik jangan lupa untuk hadir. Kita tetap mengadakannya secara virtual, jadi jangan lupa adik-adik untuk hadir di tanggal 27 Februari. Temanya apa? Yang pasti temanya seru dan kena sekali ke adik-adik. So jangan lupa di mark di kalendernya tanggal 27 Februari kebaktian bulanan remaja. Oke, saat ini tanpa berlama-lama kita mau mendengarkan kembali kesaksian pujian dari Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Penabur. Sebab itu mari kita sama-sama akan dengarkan kesaksian pujian dari SMKF Penabur.
Mungkin kayak ini suaranya tidak terdengar karena adik-adik belum pada buka kamera lagi. Bisa jadi. Jadi buat adik-adik, coba buka dulu. Ya, terima kasih kepada siswa dan siswi. Terima kasih kepada siswa dan siswi dari SMK Penabur. Semoga kesaksiannya juga boleh Kita patut tiru ya Kak. betul Supaya sekali. adik-adik makin bersemangat untuk
memberi kesaksian pujian di ibadah kita. Yes, betul sekali. Saat ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu mari kita buka hati kita untuk bersama-sama menyambut Tuhan dengan menyanyikan lagu Penuh Karena Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegaklah di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air. Ku haus akan firman-Mu. Baik adik-adik remaja yang sedang beribadah di rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik remaja. Apa kabar nih? Sehat semua? Baik-baik semua? Ayo coba lambaikan tangan dulu. Selamat hari Minggu. Baik, terima kasih. Yang pelajar CD, mana nih? Pelajar CD, ayo buka kameranya, karena pada ibadah ini juga berjalan absensinya. Ayo pelajar CD. Halo, yang pelajar CD. Oh gitu ya, nah jadi absensinya sudah dicet. Sekarang supaya kita lihat foto-fotonya, dibukalah kameranya ya. Baik, untuk firman Tuhan hari ini tertulis pada kitab 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ke-6. Bisa mungkin Bang dari slide yang saya pegang. Ya. Ya. Nah. Ya. Oke. Kita buka Alkitab kita firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Ikuti dalam hati masing-masing. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati.
Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak dalam wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, nah adik-adik, dengan firman Tuhan yang telah Inang Pendeta bacakan tadi, kita dihantar pada tema minggu atau topik minggu, hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang setia. Ya, apa yang dimaksud dengan nats ini pada ibadah minggu kita ini? Ya, untuk menjadi setia tidak gampang dan sebenarnya tidak sulit, ya. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Paulus. Buka slide ini, Pak. Slide. Ya, dengan nats ini Rasul Paulus yang telah diangkat oleh Yesus melalui perjalanan ke Damsik. Sebelumnya dia termasuk orang yang jahat, menganiaya orang Kristen yang pertama. Nah, dengan pengejaran dan penganiayaannya terhadap orang-orang Kristen, namun ternyata dia dijadikan Yesus menjadi rasul. Dan sebagai rasul, dia merasakan bahwa rasulannya itu adalah kemurahan Tuhan. Sehingga karena kemurahan Tuhan, dia bertanggung jawab dan melakukannya dengan setia. Padahal pada saat itu ada pengkhotbah lainnya atau pengajar lainnya sebagai pengajar palsu yang pengajarannya tidak jelas. Motivasi mereka tidak jelas. Karena apa? Ya, justru para pengajar palsu itu ingin pengikutnya banyak dan bertambah-tambah. Ingin pribadinya terkenal. Nah, jadi pamor dirinya yang diangkat. Dan selanjutnya ada juga mereka yang ingin mendapat perhatian. Dan ada juga yang menjadi hamba uang. Dalam arti melakukan pelayanan demi uang. Dan lain-lain masih banyak lagi. Tapi kalau Rasul Paulus itu karena merasakan bahwa tugasnya sebagai rasul dari kemurahan Allah, sehingga dia tidak pernah tawar hati. Sekalipun dia banyak mengalami persoalan, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami pergumulan atau perkara. Dia pernah dilempari, malah sampai dipenjarakan.
tetapi penjara juga tidak menjadi penghalang bagi dia untuk memberitakan firman Tuhan. Dan nats ini menjelaskan dia tidak tawar hati, dia tidak kecut, dia tidak surut untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik remaja, apa yang kita lihat justru pada saat ini? Ya, banyak orang lebih sering membicarakan Tuhan daripada berbicara langsung dengan Tuhan. Ayo, bagaimana menurutmu ini? Banyak orang lebih sering membicarakan tentang Tuhan. Padahal dia sendiri tidak berbicara langsung dengan Tuhan. Artinya dalam doa, dengan pujian. Nah, kalau adik-adik remaja gimana? Semoga lebih banyak waktunya untuk berbicara kepada Tuhan, ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya tahu tentang Tuhan, demikianlah Rasul Paulus ini. Dia memberitakan Injil dan sekaligus dia terhubung kepada Tuhan. Dan untuk ini juga kita lihat bagaimana dengan orang yang percaya, yang mempunyai iman, sehingga dia juga mempunyai nyali yang besar. Dalam arti yang dikatakan oleh Nats itu, Rasul Paulus, dia memberitakan firman seturut juga dengan perilakunya yang baik dan benar, sehingga dalam perbuatannya pada tempat yang tersembunyi pun dia tidak ada perlakuan yang memalukan. Coba kalau banyak orang sekarang ini justru kesempatan dalam kesempitan, atau mumpung tidak dilihat oleh orang, maka dia berani untuk berbuat yang jahat atau yang nakal. Atau bisa saya katakan, kalau di depan orang banyak, sepertinya dia diam-diam, alim, manis. Tapi kalau orang tidak melihat, dia bisa garang. Dan dia bisa malah menjadi maling. Tetapi itu terhindar dari Rasul Paulus. Dan inilah orang percaya yang nyalinya besar melakukan yang baik dan benar. Harapan Inang Pendeta juga, adik-adik remaja mempunyai nyali besar untuk melakukan yang baik dan benar. Karena masa remajamu adalah masa yang indah dan masa yang diperkenankan oleh Tuhan melakukan yang terbaik. Adik-adik remaja, untuk ini tunjukkanlah dalam kehidupanmu bahwa ibadah yang kamu lakukan pun adalah sebagai gaya hidupmu. Kenapa Inang Pendeta katakan demikian? Ya, Nats ini tadi mengatakan bahwa firman Tuhan sudah dijelaskan, diberitakan oleh Rasul Paulus, tetapi ada saja orang yang menolak, yang tidak mau percaya. Karena apa? Ya, karena ilah zaman. Tapi yang mau kita pelajari dari sini, justru gaya hidupmu adalah ibadahmu. Bukan karena ilah zaman. Ilah zaman yang dimaksud kira-kira seperti ini, adik-adik. Kita nih kan begitu nempelnya dengan teknologi, kemajuan teknologi. Ya, katakan dengan gadgetmu. Ya, dengan gadget atau HP. Nah, lalu kita begitu melekat pada HP ini sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, semuanya langsung terupdate di HP. Misalnya nih,
lagi kesal karena dimarahin mama. Udah dimarahin mama, dimarahin papa lagi. Nah, lalu ambil gadget, HP, langsung buat status gabut. Nah, gabut dibuat nih di statusnya. Lalu ada orang yang kenapa bro? Nah, yang lain rasain, yang lain like, yang lain menyatakan ya makanya tahu bertobat. Nah, banyak komen-komen ini. Dan sempat-sempatnya lagi untuk menjawab dengan merespon oleh komen-komen yang diberikan oleh teman-temannya. Nah, kenapa tidak langsung berdoa? Maksud Inang Pendeta, apapun yang kita alami, kalau kita menunjukkan bahwa ibadah itu sebagai gaya hidup kita, maka kalau dimarahi mama, dimarahi papa, tentu karena ada penyebabnya, bukan? Gak mungkin mama atau papa marah kepadamu kalau kamu tidak melakukan yang salah. Nah, sebagai anak Tuhan, kalau dimarahin mama, kalau dimarahin papa, baiknya tertunduk dan doa dong. Bukan membuat status gabut, kesal. Bukan seperti itu. Nah, itu maksud saya. Tapi kenapa membuat langsung status gabut, misalnya dikatakan demikian, daripada berdoa? Itu tadi karena ilah zaman. HP-nya itu, gadgetnya itu sudah mempengaruhi dia begitu dominan. Nah, jadi kalau ilah zaman yang sudah mempengaruhi kehidupan kita, firman Tuhan yang diperdengarkan pun menjadi tertutup. Seakan-akan tidak ada kuasanya. Padahal kita sudah tahu akan firman Tuhan, bahwa firman yang kita dengar tidak akan pernah kembali kosong kepada Allah. Namun firman itu satu patah kata pun kita dengarkan, dia akan berkuasa dan berbuah dalam diri kita ini. Tapi karena diri kita ini yang lebih mempercayai dan mempercayakan diri pada ilah zaman, seakan-akan firman itu tidak berkuasa. Yang senang di sini siapa adik-adik? Tentu iblis, bukan? Nah, oleh karena itu, maka ibadahmu jadikan sebagai gaya hidupmu. Jadi bukan gaya-gayaan untuk menggunakan HP atau gadget itu, dan tidak menyalahkan gadget atau HP yang kita miliki. Karena apa? Banyak untungnya kan? Tetapi bukan berarti HP itu yang menguasai kita, tetapi kitalah yang menguasai HP itu dengan menggunakannya lebih baik, supaya kita juga tidak menjadikan HP itu sebagai ilah zaman yang kita hadapi sekarang ini. Nah, oleh karena itu, ingat jugalah bahwa janji Tuhan gak pernah bermasalah. Yang sering bermasalah itu adalah kitanya. Ya. Nah, jadi jangan menyalahkan bagaimana Tuhan terhadap diri kita, tetapi kitalah yang harus tetap terhubung kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana supaya kita bisa setia di hadapan Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Kalau Rasul Paulus ini tadi, dia tunjukkan dengan kepribadiannya sebagai integritas kepribadiannya, dengan dikatakan tadi bahwa Rasul Paulus ini dia tetap berlaku yang baik. Dia pertama tadi disebut bahwa tidak melakukan perbuatan yang memalukan, dia tidak berlaku licik,
atau tipu-tipu daya, dan dia tidak memalsukan firman Tuhan untuk nama baiknya. Nah, di sini dia tetap melatih dirinya untuk menjadi setia. Rupanya apa yang perlu kita perbuat supaya kita bisa setia di hadapan Tuhan? Nih, ada 4 hal yang Inang Pendeta coba persiapkan untuk kita. Yang pertama nih, kesetiaan tidak timbul dalam sehari. Ya, jadi kesetiaan itu tidak terjadi instan, tidak terjadi dalam satu hari. Sebagaimana Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini, justru dia terlatih untuk setia karena persoalan-persoalan yang dia hadapi. Persoalan yang dia hadapi membuat dia semakin kuat dan tangguh, dan disitulah teruji kesetiaannya. Sehingga dengan kesetiaan yang dia miliki itu menjadi rasul. Dan kalau kita perhatikan tulisannya banyak ya di Alkitab kita ini dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Nah, termasuk kepada pribadi Filemon, Titus, Timotius. Nah, itu surat dari Rasul Paulus. Nah, jadi itu dapat dia lakukan karena memang kesetiaan tidak terjadi dalam satu hari. Oleh karena itu, adik-adik remaja, kamu juga bisa menjadi orang yang setia baik terhadap temanmu, terhadap orang tuamu, terlebih kepada Tuhan. Itu ternyata karena kita dilatih dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, peristiwa apapun itu tetaplah terhubung kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kesetiaan tidak melewati jalan yang mulus. Hampir mirip ya dengan yang saya katakan tadi, bahwa dalam hari-hari yang kita jalani ini tidak selalu mulus, tidak seperti yang kita harapkan, tapi ada perjuangan di dalamnya. Bagaimana kita untuk berjuang? Tentu karena kita terhubung kepada Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, kesetiaan harus membuat kita memiliki pegangan yang kokoh. Apa itu pegangan yang kokoh? Bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Bahwa kita tidak akan pernah merasa lemah. Karena apa? Ya, ada Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus tadi yang merasakan. Ini semuanya terjadi karena kemurahan Tuhan. Sehingga dia tidak berani untuk tawar hati. Dia tidak berani untuk bermalas-malas melakukan pemberitaan firman. Nah, jadi ada pegangan kokoh bagi dia. Demikian untuk kita juga. Pegangan kokoh terhadap diri kita dalam hari-hari yang kita jalani, ya ada Tuhan yang memampukanmu. Ada Tuhan yang menyemangatimu. Ada Tuhan di pihakmu. Ada Tuhan yang memberkatimu. Nah, lalu yang keempat, kesetiaan harus dibumbui dengan pikiran-pikiran yang tenang dan positif. Ya, jadi artinya dengan pikiran-pikiran yang tenang dan positif, bahwa bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan aku mampu. Nah, misalnya yang seperti itu. Inilah yang perlu kita miliki supaya menjadi yang setia di hadapan Tuhan dan Tuhan perkenankan. Nah, adik-adik, oleh karena itu mari berlomba-lombalah menjadi hamba yang setia. Karena Tuhan pasti semakin memberkatimu. Pasti semakin memakai kita menjadi berkat kepada orang lain. Mulailah dari dirimu. Dalam arti, kalau sudah baik hari ini, besok juga baik. Besok tambah baik. Lusanya tambah baik. Nah, itulah maksud saya. Mari berlomba-lomba untuk menjadi orang yang setia di hadapan Allah. Dan kita sedang dipakai Allah termasuk dalam kata, perbuatan, langkah untuk melakukan yang berkenan bagi Dia. Sehingga hidupmu semakin terberkati. Mau diberkati oleh Tuhan? Mau semakin terberkati?
Ya, pastilah. Oleh karena itu, berlombalah menjadi hamba yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu saja Bapa, karena kami rasakan Engkau begitu baik dan Engkau selalu menambahkan berkat-Mu bagi kami. Kalau Rasul Paulus menyadari dirinya, karena kemurahan-Mu lah maka dapat menjadi rasul. Demikian hidup kami Tuhan, karena kemurahan-Mu saja, maka kami ada sebagaimana adanya saat ini bahkan untuk ke depan. Dan seperti Rasul Paulus, dia tetap memberitakan firman-Mu, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, dia tidak pernah tawar hati. Biarlah Engkau ajari kami juga untuk tidak pernah tawar hati, untuk tidak pernah menyerah di dalam melakukan perbuatan yang baik dan yang benar dimanapun kami berada. Dan biarlah seluruh anak-anak-Mu remaja HKBP Jatiwaringin menjadi anak-anak terang, pelaku daripada firman-Mu. Karena bila terang sudah kami miliki, maka kuasa kegelapan akan tersingkir dari kami, baik dalam kata, perbuatan, dan seluruh gerak kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu remaja, dan berkati keluarganya. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mohonkan kepadamu, ya karena ada orang tua dari Kak Ita Manulang yang sudah Engkau panggil dan meninggalkan keluarga. Kami mohon dengan sangat kepadamu, tolong Engkau kuatkan dan hiburlah keluarga duka dan seluruh rangkaian acara pada pemakaman orang tua Kak Ita Boru Manulang, supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena kami dengar jenazahnya akan dibawa ke Dolok Sanggul. Tuhan, perjalanan yang panjang dan acara, terlebih kami orang Batak, Engkau tahu banyak hal yang dilakukan. Tetapi biarlah karena kasih dan kemurahan-Mu, itu semuanya dapat berjalan baik dan menjadi penghiburan bagi keluarga, terlebih bagi Kak Ita. Tuhan, kami mohon Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu remaja ini, terlebih yang di dalam pendidikan sekolahnya. Berikan semangat belajar, tambahkan hikmat pengetahuan. Biarlah dalam mereka belajar, mempersiapkan diri untuk mencapai cita-citanya. Dan berkati seluruh orang tuanya juga. Cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Berkati juga dengan berkat kesehatan, berkat rezeki, terlebih damai sejahtera yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan meresponi firman Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama bernyanyi Pekerja Kristus yang mulia.
Kristus yang mulia, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekian ibadah kita pada hari ini adik-adik. Sekarang kita mau lihat dulu nih, ada berapa adik-adik remaja yang join kira-kira. Kita lihat dulu ada berapa banyak ya. Wow, berapa Kak Yanski? Berapa lapis? Ratusan. Ternyata ya ada banyak sekali. Tapi yang buka kamera masih sedikit nih. Mungkin kayak ada sekarang tanggalnya belasan nih Kak Yanski ya. Jadi uang jajannya mungkin udah habis. Jadi skincare-nya udah habis juga. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama buka kamera di hari yang spesial ini. Kalau kata orang hari yang spesial. Kita mau sama-sama berbagi kasih adik-adik. Kita mau foto bersama ya. Oke, kita mau foto bersama adik-adik. Ayo Dek. Kita foto bersama. Yang di rumah kasih senyum yang paling apa ya? Paling manis, ya betul. Manis. Yang lagi nih? Oh, tangannya begini. Yang kemana? Kurang ke sini malah. Oke. Satu, dua, tiga. Halaman 2. Buka kameranya Dia adik-adik. tidak. 1, 2, 3.
Ayo buka kamera adik-adik. Halaman 3. Ya, bukan semua. Oke. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu di ibadah remaja selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wa aini. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Jangan lupa guys,